Hai bro, selamat datang kembali di channel Game Frontier bersama buku Sinasi Moka Tengkorak. Ya, kali ini kita tentunya akan melanjutkan cerita dari volume 4 sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu Band of the Hawk berhasil melaksanakan misinya dan pada saat mereka kabur, mereka diudag-udag oleh para prajurit musuh. Oke lah bro, seperti biasa silahkan subscribe kalau belum subscribe, dan jika kalian suka tentunya jangan lupa buat di like. Ikan gabus makan kepiting, sugaskeun Mang Iting. Saat lagi main subasup-subasupan, Guts di sini sudah berkali-kali hampir tertangkap, tapi untung karena skillnya yang bukan ecek-ecek, Guts berhasil untuk sementara waktu. Nah ternyata di bagian belakang bukan cuma ada Guts, tapi ada juga Riket yang kayaknya dia ini tertinggal barisan cuy. Ketika Riket diserang oleh musuh, dia malah panik bukannya ngelawan, tapi untung Guts bisa menyelamatkannya sebelum terlambat. Guts menyuruh Riket agar segera pergi karena ia akan menahan semuanya sendirian. Di sisi lain, barisan depan yang dipimpin oleh Griffith telah sampai di kastil. Menteri atau pejabat di sana memberikan apresiasi kepada Griffith karena telah sukses dengan misinya. Dan kini mereka tinggal menunggu 1 bulan lagi untuk menunggu bantuan datang. Setelah itu, Griffith bertanya pada salah satu anak buahnya tentang berapa banyak kerugian dari pasukan kita. Anak buahnya bilang tidak banyak karena anak baru atau Guts itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Di jalur hutan sana ada banyak sekali musuh, tapi dia tidak kabur, malahan dengan berani melawan semuanya. Lalu Griffith bertanya, di mana Guts sekarang? Anak buahnya pun menjawab, aing teu nyaho. Kembali dengan Guts yang masih sibuk baku hantam. Di sini Guts hampir terjatuh dari kuda, namun ia beruntung masih bisa mengandalkan pohon di sekitarnya. Dan ketika Guts bersiap untuk kabur dengan kecepatan tinggi, kudanya malah ditembak anak panah. Tentunya kudanya langsung tepar cuy. Setelah Guts terjatuh, para pasukan musuh bersiap-siap untuk mengeroyoknya. Tapi beruntung para pasukan musuh ini tertembak anak panah tepat di leher mereka. Dan ternyata anak panah itu berasal dari trio macan, Griffith, Judo, dan Pippin. Tanpa banyak bacot, Griffith menyuruh Guts untuk memegang tangannya dan langsung naik ke atas kuda. Kalian juga bisa lihat di sini si Pippin manusia raksasa menghantamkan gada rujak pala dengan sangat mengerikan wah. Karena nggak banyak waktu lagi, mereka pun segera pergi secepatnya. Nah, di saat-saat akan sampai, para pasukan musuh hampir menangkap Guts. Namun Griffith dengan cepat memutar arah sehingga pasukan musuh bisa dieksekusi oleh tembakan meriam. Melihat situasi yang semakin gak karuan, salah satu prajurit musuh menyuruh pasukannya untuk segera kabur. Setelah misi benar-benar selesai, Griffith beserta anak buahnya merayakan kemenangan ini dengan pesta abok alkohol. Terlihat kedua pejabat bangke yang cuma bisa nyocot bilang kalau para tentara bayaran ini sangatlah menyedihkan. Tapi di sisi lain mereka takut dengan Griffith yang secara personal mengatur semua strategi ini. Griffith masih muda dan ia tidak punya dukungan sama sekali. Tapi anak buahnya ini sangat setia pada Griffith. Dan pada akhirnya juga Griffith punya taktik yang cemerlang, sungguh mengerikan. Koplok kolot ini bacot aja bisanya cuy. Anak buah Griffith bilang kalau Guts cukup baik melakukan tugasnya. Mereka suka dengan jenis orang sangar seperti Guts, dan tentu mulai dari sekarang mereka mengakui Guts sebagai salah satu dari Hawk. Di sisi lain, Guts yang lagi ngelamun di atas dihampiri oleh Pippin, Riket, dan Judo. Judo meminta Guts untuk bergabung abok alkohol, namun Guts secara soft spoken menolak karena ia lebih baik di sendirian saja di sini. Nah, Riket berterima kasih pada Guts karena telah menolongnya. Riket kagum dengan Guts karena ia tidak pernah melihat pertarungan epik seperti itu selain pertarungan Griffith. Nah, Guts hanya bilang kalau itu sudah menjadi bagian dari tugas dan Riket tidak perlu berterima kasih kepadanya. Lalu Judo bilang kalau pesta abok alkohol ini untuk menyambut Guts, jadi ia menyuruh agar Guts mau bergabung. Tapi tentu saja Guts ini menolak wah, karena kebanyakan yapping. Pippin dengan badan jumbonya langsung menggondol Guts lalu membawanya ke bawah. Di sini Pippin memberikan segelas tuak nyentang pada Guts, dan tentu ketika diberi tuak Guts auto tenang. Orang-orang di sana yang awalnya ngacangin Guts sekarang tampak mulai so asik cuy. Ya kecuali si Koplok Korkos yang malah iri dengki wak. Di pagi harinya, setelah pesta abok, para tentara bayaran Hawk ini udah pada tepar cuy. Terlihat Guts yang gak mau rezekinya dipatok ayam memilih untuk bangun lebih awal. Ketika Guts merenung tentang perlakuan orang-orang di sekitarnya yang begitu hangat, Guts dihampiri oleh Judo. Gak usah basa-basi, langsung aja ke intinya. Judo menanyakan tentang perasaan Guts ketika ia bergabung di Band of the Hawk. Apakah Guts ini nyaman atau gimana gitu? Nah, Guts menjawab para tentara bayaran Hawk ini menurutnya aneh, tidak seperti kebanyakan tentara bayaran. Mereka lebih akrab dan solid.
Mendengar jawaban Gus ini, Judo menjelaskan bahwa ini semua dikarenakan mereka terpesona oleh Griffith. Mereka bisa berada di sini karena karisma dari Griffith. Bagi Griffith tidak ada masalah besar, tidak berbeda dari tentara bayaran lainnya, hanya saja tidak seperti kebanyakan tentara bayaran yang hanya berpikir keras demi uang dan keberlangsungan hidup. Hawk ini sedikit berbeda gitu. Lalu Gus bertanya, Griffith itu pria seperti apa? Judo yang liar ketika diberi pertanyaan seperti ini menjawab, Griffith punya kebijaksanaan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ketika kau takut dengannya, dia tersenyum seperti anak kecil. Judo tidak terlalu tahu tentang Griffith, entah sebenarnya dia itu baik atau tidaknya. Tapi yang jelas dia telah melampaui pemikiran di umurnya yang masih sangat muda. Judo merasa kalau Griffith punya keyakinan terhadap segala hal. Setelah podcast sama Judo, Gus diminta untuk menemui Griffith. Nah, sebelum pergi, Judo bilang bahwa Gus pasti akan menemukan tempatnya di sini, di mana Gus berada. Setelah itu, Gus mendatangi Griffith dan tampak Griffith lagi mandi plus bugil, Pak. Saat melihat Gus, Griffith mengajaknya untuk bergabung, tapi tentu Gus gak sudi, takutnya nanti dia akan disodom lagi gitu. Namun tiba-tiba saja Griffith menyiram muka Gus hingga mukanya jadi kocak, cuy. Karena gak terima dijahilin, Gus membalas menyiram muka Griffith dan terjadilah siram-siraman air. Waduh, mubazir loh ya, gak baik buang-buang air. Setelah mereka berdua berhenti karena dah capek main air, Gus sempat dibuat salpok dengan kalung Griffith yang seperti aksesorisnya Gus Samsudin. Di sini Gus bertanya, apa benda nih? Griffith bilang kalau ini dinamakan Behelit, disebut juga dengan Edge of the King. Griffith mendapatkan benda keramat ini dari seorang nenek tua peramal. Katanya benda ini mentakdirkan menguasai dunia dengan ganti darah daging pemiliknya. Gus yang heran mencoba untuk memegangnya, tapi ketika Gus menilik-nilik, mata Behelit itu tiba-tiba saja terbuka, cuy. Dan ya, Gus auto kaget lah. Griffith tidak tahu pasti tentang benda ini, yang jelas Behelit ini mungkin saja hidup. Gus yang unek-uneknya masih belum tersampaikan bertanya, apa motif dari Griffith hingga mau menolongnya pada waktu penyerangan malam hari? Di sini Griffith terdiam sejenak lalu bilang, ketika ia mendapatkan prajurit bagus, ia agak mau kehilangannya di pertempuran kecil. Griffith menyampaikan pada Gus tentang mimpinya yang ingin membangun sebuah kerajaan. Griffith meminta pada Gus agar mau ikut membangun mimpi itu. Dengan vibe yang serasa dewa Apollo, Griffith bertekad mewujudkan mimpinya dan meminta Gus untuk tetap bersama sampai akhir nanti. Beberapa saat setelah berbicara dengan Griffith, Gus berdiri gabut sambil menatap dirinya di air yang handsome mampus. Gus merasa bahwa Griffith itu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa seorang rakyat jelata sepertinya membangun kerajaan? Dia bukan keturunan raja ataupun bangsawan, dan dia bahkan bukan keturunan kesatria. Gus merasa kalau otak Griffith ini kayaknya udah gila. Gus sendiri saja masih bingung gitu dengan hidupnya 4 tahun terakhir ini. Dia hanya berkelana ke setiap pertempuran, membunuh demi uang lalu pergi. Gus bilang kepada psikolog Gambino kalau ia belum menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Di saat lagi ngelamun, Gus malah nyebur ke air karena Ricket tiba-tiba saja membuka pintu yang berada tepat di belakang Gus. Ricket dengan gembira berkata bahwa Gus sekarang sudah punya 10 orang di grupnya sendiri, dan Ricket yakin dalam setahun Gus pasti akan mendapatkan 100 orang di bawah perintahnya. Nah, lalu Ricket mengulurkan tangannya, namun tiba-tiba saja si Pipin manusia raksasa nongol membuat Ricket kecebur ke cucuplukan. Keesokan harinya, Band of the Hawk berperang melawan kerajaan sebelah yang katanya nantang sejak 100 tahun lalu. Kalian juga bisa lihat Gus yang sudah diangkat menjadi kapten bersama anak buahnya bersiap-siap untuk berdansa di medan pertempuran. Dalam dunia ini, apakah takdir manusia dikontrol oleh entitas atau hukum? Apa itu seperti tangan Tuhan melayang di atas? Pria mengambil pedangnya dalam perintah untuk melindungi luka kecil dalam hatinya. Dipertahankan dalam waktu yang jauh melampaui ingatan. Pria mengayunkan pedangnya, jadi dia mungkin akan mati tersenyum dalam beberapa waktu yang jauh di luar perkiraan. 3 tahun telah berlalu. Terlihat terjadi pertempuran besar yang membawa dendam dari 100 tahun. Kerajaan Midland versus kerajaan Tudor. Para pasukan Midland di sini dibuat babak belur oleh pasukan dari Tudor bernama The Black Ram Iron Lance Heavy Cavalry. Anjing, susah amat dah namanya. Mereka semua seperti iblis yang mengamuk di medan perang, cuy. Nah, jenderal dari pasukan The Black Ram Iron Lance Heavy Cavalry menyuruh seluruh prajuritnya untuk membabat habis pasukan Midland hingga tak tersisa. Raja dari Midland, sebut saja King of Midland, tampak dibuat khawatir dengan situasi yang chaos mampus. Apalagi ketika salah satu prajurit melapor bahwa pasukan The Black Ram Iron Lance Heavy Cavalry semakin menggila dan berdampak kerugian besar. Si raja tua bangka yang pakai armor tapi gak tempur berkata, ini seriusan gak ada yang bisa ngentiin pasukan The Black Ram Iron Lance Heavy Cavalry, gimana dong? Di sisi lain, pasukan The Black Ram Iron Lance Heavy Cavalry tampak semakin gelo, bahkan mereka udah hampir sampai di titik yang dituju.
Nah, tapi ada seorang pria yang dengan gagah berani menantang mereka semua. Pria itu berlari dengan kudanya ke arah pasukan di kecepatan tinggi, lalu menebas kapten mereka sampai mokat. Gak sampai di situ, pria ini membacoki dan menggila di tengah-tengah pasukan The Black Ram Ironless Heavy Cavalry yang karena saya dari tadi bingung ngomong namanya, kita ganti saja menjadi pasukan Iblis Ireng. Satu demi satu pasukan Iblis Ireng dibantai oleh pria itu hingga mereka harus mengepungnya cuy. Nah, tak lama kemudian kelompok tentara bayaran Band of the Hawk datang lalu menyerang pasukan Iblis Ireng. Dan ya, mereka berhasil membantai Iblis Ireng hingga memaksa mereka mundur cuy. Nah, pria yang kita lihat tadi itu adalah Guts-Wa dan dia telah menjadi Kapten Rider Band of the Hawk. Tentunya ini sebuah pencapaian besar. Setelah pertempuran berakhir, Guts disampiri oleh para anak buahnya. Para anak buahnya ini bilang kalau Guts sang Kapten Rider Hawk sangat keren, menerobos musuh hanya dengan seorang diri. Nah, sebenarnya Guts ini merasa kalau tindakannya tadi itu salah. Seharusnya ia tidak maju sendirian dan mematuhi instruksi. Tapi ya siapa peduli gitu, pada akhirnya kan menang juga. Di saat Guts akan abok alkohol, dia dihampiri Casca yang katanya si Casca ini mau berbicara empat mata dengan Guts. Ketika keduanya berbicara, Casca yeping kalau Guts itu goblok. Maksud dari dia menyerang musuh apa? Mau jadi pahlawan kah? Seharusnya pasukan Guts memancing unitnya ke unit Casca untuk melindungi pasukan utama, bukan malah sok-sokan ngeras sendirian. Guts yang sudah muak mendengar bacotan Casca bilang, "Sorry ye, aku nggak akan melakukan hal itu lagi." Nah, tapi si Jalang sialan justru malah bilang, selama 3 tahun ini Guts gak berubah sama sekali. Dia hanya puas ketika mengayunkan pedang ke musuh dan dia tidak memperdulikan kawannya. Karena perkataan si Casca ini udah kurang ajar membuat Guts marah dan menyuruh Casca untuk mengulangi perkataannya. Ya taulah kalau diulang tinju melayang. Di tengah situasi yang mencekam pantat, Griffith datang lalu melerai pertengkaran keduanya. Griffith meminta Casca agar pergi karena dia ingin berbicara dengan Guts. Sebelum si Ireng ini pergi, dia berkata pada Griffith bahwa Griffith terlalu lembut pada Guts. Nah, kalian bisa lihat di sini ekspresi Griffith yang menunjukkan rasa tidak suka dengan si Casca yang sok cantik ini cuy. Lalu setelah itu Griffith pun bilang ke Guts, sudah hampir 3 tahun lebih, tapi Guts dan Casca masih saja gelut kayak bocah. Di sini Guts bilang kalau dirinya tidak seperti dulu, dirinya yang sekarang itu sangat peduli dengan teman. Nah, bagusnya di sini Griffith bisa lebih mengerti Guts dan menyuruhnya agar melupakan saja hal tidak penting seperti itu dan segera saja gaskeun abok euy. Ya, tapi Guts yang masih merasa bersalah meminta maaf atas pertempuran hari ini. Nah, alih-alih marah kayak si Jalang Casca, Griffith ini justru meresponnya dengan santai. Tenang bro, bagian dari dirimu itu adalah bagian dari rencanaku juga. Keesokan harinya, Griffith si ketua guild dinobatkan oleh sang raja menjadi kesatria sekaligus Viscount Midland. Ya, kayak semacam dikasih gelar bangsawan gitu. Nah, para pejabat di sana khawatir dengan keberadaan Griffith yang secara literally dapat mengancam jabatan mereka. Para pejabat juga heran kenapa seorang rakyat jelata seperti Griffith bisa meroket hingga menjadi kesatria. Apa yang dipikirkan raja sebenarnya? Tapi di sisi lain, pejabat juga ada yang merasa terbantu oleh keberadaan Griffith karena dengan adanya beliau, permasalahan perang itu dapat diselesaikan sementara waktu. Tampak si Korkos yang mukanya makin gak karuan ini malah bikin malu dengan ngebacot gak jelas. Ditambah si Ireng yang juga sama yeping gak bermutu. Emang nih dua kampret sialan wak, bikin malu aja anjir. Bahkan salah satu bangsawan yang berkapal botak pun sampai bilang, dasar norak terkutuk. Beralih dengan Guts yang ternyata beliau ini tidak suka dengan keramaian. Ya pasti dia ini ada seorang introvert cuy. Nah di sini Guts berlatih mengayunkan pedangnya hingga 200 ayunan. Coba bayangin, pedang segede gaban kayak gitu diayunin 200 kali. Apa nggak pengkor tuh tangan? Setelah dinobatkan sebagai kesatria, sang White Falcon yaitu Griffith sedang memperhatikan jalannya pertempuran. Dan tampak di sini Midland telah memenangkan kembali pertempurannya dan berhasil mengepung benteng musuh. Nah, tapi pasukan dari unit Guts dilaporkan kesusahan mengatasi satu orang yang menjaga benteng tersebut. Griffith beserta yang lainnya heran kenapa melawan satu orang saja unit Guts sangat kesulitan gitu. Nah, Judo di sini bilang bisa saja orang yang menjaga benteng itu adalah Nosferatu Zod, sang pendekar pedang legendaris yang sudah membantai ratusan bahkan ribuan pasukan. Dan konon katanya Nosferatu Zod itu abadi karena dia pakai item immortal. Pernah dikabarkan telah mati tapi tetap bangkit di pertempuran yang lainnya. Griffith yang mendengar itu hanya diam dan seperti yang Anda tahulah, diamnya Griffith itu bukan diam seperti orang cacingan, lebih ke seorang yang sedang mengatur rencana. Beralih dengan unit Guts, terlihat Guts marah-marah karena 50 pasukan yang dikirim sebelumnya itu nggak muncul lagi cuy. Dan Guts di sini berniat untuk masuk sendirian, tapi anak buahnya bernama Gaston nggak mau terjadi hal buruk dan meminta Guts agar bersabar. Namun Guts yang kekeh tetap gak terima. Bayangin satu orang membuat ratusan pasukan Raider Band of the Hawk dibuat diam seperti paku. Tentu hal seperti ini sangat memalukan bagi Guts. Nah di saat-saat seperti ini salah satu orang bernama Dilios keluar dari benteng, namun keadaannya ini sangat mengerikan cuy. Yang dimana dia dengan tubuh yang tersisa
tersisa setengah menghampiri Guts dan berkata, "Nosferatu Zod." Lalu setelah itu dia pun mokat. Guts yang sudah gak bisa nahan diri menyuruh semua anak buahnya jangan ikut dan tetap tunggu di luar karena ia akan masuk untuk mengecek situasi di dalam benteng. Nah, baru beberapa langkah saja Guts dibuat ngeri-ngeri sedap dengan mayat-mayat yang seperti sudah dicabik-cabik oleh monster. Saat Guts menolehkan kepalanya ke arah depan, dia dibuat terkejut dengan kepala manusia yang disusun seperti sembako. Dan di depan kepala mayat itu berdiri sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sedang menikmati pembantaian massal. Ya, orang inilah yang disebut sebagai Nosferatu Zod, sang immortal. Guts yang melihat semua pasukannya dibuat dadar gulung auto angry dan langsung menyerang Zod. Saat Guts beradu pedang dengan Zod, Guts langsung cepat terpental ke belakang cuy. Gila, emang si Zod ini gelo mampus powernya. Guts yang gak sadar dengan kejadian yang terjadi begitu cepat membuat dia linglung dan bertanya-tanya, apa-apaan ini anjir? Melihat Guts bisa menangkis serangan Zod membuat Zod semakin tertarik untuk berdansa dengan Guts. Lalu setelah itu Zod pun menyerang Guts kembali. Terlihat Guts dibuat hampir modar dengan serangan brutal dari Zod. Tapi untung saja Guts berhasil selamat dengan memutar kuda-kuda gaya PSHT. Gak puas dengan 2 kali serangan, Zod langsung mengaktifkan mode bertubi-tubi. Dan di serangan terakhirnya Guts langsung terpental sampai muntah darah cuy. Zod bilang kalau Guts itu cukup lumayan, selama lebih dari 50 tahun terakhir belum ada yang mampu menahan serangan dari Zod, satu orang pun. Melihat lawannya yang begitu OP, Guts ngebatin. Dari semua orang yang pernah ia lawan, Zod ini adalah yang terkuat. Guts bertaruh seberapa ahlinya Griffith, tapi Zod ini dia adalah monster. Kekuatannya itu berada di luar nalar manusia. Nah, di sini Guts bingung mau melakukan apa karena serangannya saja tidak mempan dengan Zod. Setelah beberapa saat berpikir keras, Guts langsung menemukan rencana. Ukuran tubuh Zod itu beda jauh dengan ukuran tubuh Guts, tapi pedang yang dipakai olehnya itu seimbang dengan pedang milik Zod. Jadi di sini Guts akan fokus untuk mengincar pedang Zod. Dengan tekad yang matang, Guts pun langsung pasang kuda-kuda penghancur Sonhorek. Zod yang melihat itu berpikir bahwa Guts ini mencoba untuk mengukur panjang dari pedangnya. Namun sebelum hal itu terjadi, otak Guts akan berada di bawah. Zod semakin tertarik dan siap untuk meladeni Guts. Lalu keduanya pun langsung adu mekanik. Sesuai rencana, Guts mengincar pedang Zod hingga pedang tersebut patah. Zod yang melihat itu auto heran, ternyata dia kena tipu oleh Guts. Namun tanpa banyak lagi nunggu, Guts langsung melakukan tebasan atas hingga dapat melukai tubuh Zod. Alih-alih si Zod ini modar atau kesakitan, dia justru malah seneng. Karena selama 300 tahun pembantaiannya, belum pernah ada manusia yang bisa melukai tubuhnya sedalam ini. Dan tiba-tiba saja si Zod perlahan-lahan berubah menjadi makhluk mengerikan, yaitu banteng perjuangan. Guts yang melihat Zod bermutasi menjadi makhluk di luar nalar auto keringat dingin. Ya bayangin aja sosok monster dari dongeng tiba-tiba muncul depan mata gitu. Zod yang telah menjadi monster banteng bilang, "Ini hebat, sudah lama sekali aku melupakan perasaan mendidihnya darah. Untuk mengembalikan perasaan milikku ini, mungkin aku berkesempatan bertemu musuh sepertimu. Mungkin itu alasan aku tetap hidup sampai 300 tahun ini. Sekarang bertarunglah, jangan mengecewakanku." Lalu setelah ngebacot seperti ini, Zod berteriak dan menyerang Guts. Guts yang cuma bisa ngelamun dibanting sampai muntah darah lagi cuy. Terus saja diserang hingga sampai membuat Guts lemes dan gak kuat berdiri. Melihat Guts yang sudah tidak berdaya, Zod kecewa. Apakah cuma segini kemampuan Guts? Ya tentu Guts sudah melakukan yang terbaik sebagai manusia. Tapi Zod di sini tidak memberikan belas kasih. Jika Guts sudah tidak bisa bertarung, ia akan mencabiknya. Di saat Guts akan dicekek, tiba-tiba anak panah yang berasal dari pasukan Griffith melesat ke tubuh Zod. Melihat para kroco ikut campur, Zod murka. Bukan karena sakit, tapi Zod tidak terima pertarungannya dikotori. Zod yang lagi mode edan berteriak lalu menyerang pasukan Griffith dengan sangat brutal, bahkan sampai ada yang dimukbang cuy. Di tengah situasi yang chaos ini, Griffith langsung menghampiri Guts. Guts yang melihat Griffith rela mempertaruhkan nyawanya bilang, "Jangan bertindak bodoh dasar bajingan, kenapa kau kesini?" Nah, Griffith menjawab, "Dah, ntar aja ngomongnya anjing." Namun ketika mereka berdua akan pergi, Zod langsung menghadang. Zod bilang, "Kau mau pergi kemana? Jantungmu masih berdetak." Zod menghadang Guts dan Griffith. Zod menyuruh untuk melanjutkan kembali pertarungan sampai mati karena dia bukan tipikal setengah-setengah. Ya kata bro si Zod ini edannya edan mampus. Udah tahu kalau Guts gak berdaya masih aja ngajak gelut. Aduh. Nah di sini Griffith bertanya apakah Guts masih mampu untuk bergerak karena kalau tidak mereka berdua akan mati.
Lalu setelah itu Gus dan Griffith melancarkan taktik sodom kanan kiri. Dengan gas yang mengecoh Zod, membuat Griffith berhasil menebas lengan kiri Zod hingga buntung. Dengan sangat lincah, Griffith langsung menyuruh Gus untuk segera kabur. Namun ketika Griffith berbalik, Zod dengan ekornya membanting Griffith hingga ia tak sadarkan diri. Zod bilang, "Hari yang sangat istimewa, aku bertemu manusia, dua manusia yang bisa melukaiku seperti ini." Lalu setelah itu Zod mendagorkan lengannya ke arah Gus hingga mental. Nah, ternyata kemampuan Zod ini selain punya power gelo, dia juga punya regen yang cepat cuy. Zod di sini dapat menyatukan kembali lengannya yang sudah terpotong. Lalu ia pun menghampiri Griffith. Namun di saat Zod akan mencincangnya, Zod dibuat terkejut dengan benda keramat yang ada pada Griffith. Ya, benda keramat itu adalah Behelit. Zod di sini bilang, Apa ini? Edge of the King? Tidak mungkin. Edge of the King? Bocah kecil seperti dia dengan Crimson Behelit. God hand. Setelah melihat Behelit, Zod tertawa dan dia memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Zod berkata pada Gus, jika Gus adalah sahabat dari Griffith, maka bersiap-siaplah jika ambisinya runtuh, kematian akan menghampiri Gus, kematian yang tidak dapat dia hindari. Lalu Zod pun pergi terbang dengan sayap, yang Bro juga bingung kenapa banteng punya sayap. Para prajurit yang berada di luar tampak terkejut melihat banteng yang bisa terbang cuy, diikuti dengan petir, vibe-nya serasa mimpi ketika demam gitu. Gus di sini bingung dengan maksud dari perkataan Zod yang bilang kematian akan menghampiri Gus. Namun untuk sementara waktu Gus melupakan itu dan menghampiri Griffith. Nah, tapi si Jalang Casca malah marah-marah gak jelas. Dia nyahin semuanya ke Gus. Gus yang melihat Casca seperti orang stres hanya bisa diam terpaku cuy. Beralih ke Windham, ibu kota kerajaan Midland, tampak ada dua pejabat yang lagi ngegibahin Griffith beserta pasukan Hawk. Salah satu dari mereka tidak percaya dengan cerita bahwa saat pertempuran terakhir Band of the Hawk bertemu dengan monster. Orang itu merasa kalau ceritanya hanyalah bualan belaka karena kesusahan untuk merebut benteng. Nah, di saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan Gus. Di sini si Kolot ngebacot ke Gus, apakah monster yang ditemui Gus itu adalah seekor anjing di kegelapan. Ya, nadanya sih kayak ngeledek lah. Gus yang malas ngeladenin si Kolot ini hanya pergi dengan menginjakan tongkatnya ke kaki si Kolot. Dirasa Gus kurang ajar, si Kolot ngamuk ngajak adu mekanik. Namun ketika melihat tatapan Gus yang menakutkan, seketika itu juga nyalinya ciut cuy. Gus telah sampai di tempat Griffith dan bertemu dengan kawan-kawan. Di sini si Jalang tampak masih jutek sama Gus. Judo bilang kalau semua orang itu tahu ini bukan kesalahan Gus, emang si Cascanya aja yang bolon. Gus bertanya pada kawan-kawannya apa yang mau dilakukannya di sini. Judo menjawab tentunya menjenguk Griffith. Tapi saat ini Griffith sedang ada tamu, yaitu para pejabat uskup. Gus yang bodoh amat auto terobos tapi dihalangi oleh penjaga. Penjaga bilang tunggu para pejabat selesai maka Gus boleh masuk. Gus yang matados alih-alih nurut malah ngerjain penjaga hingga kedua penjaga tersebut jatuh tersungkur cuy. Aduh Mas Gus ini. Kawan-kawan yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun berbeda dengan Casca yang tiba-tiba menghampiri Gus lalu menonjok mukanya. Gus yang tidak terima bilang, Apa-apaan dasar jalan gila? Nah, tapi tentu yang namanya cewek kartu asnya itu adalah mewek. Gus yang melihat Casca mewek hanya bisa bingung dan bingung. Orang dia yang kena tonjok kok yang nonjok yang mewek. Tidak mau konflik berkepanjangan, Gus memutuskan untuk pergi saja dari tempat tersebut. Keesokan harinya, di tengah rasa kesal, Gus sambil mengayunkan pedang mengingat semua kata-kata dari si Jalang gila yang entah kenapa sikapnya ini gak jelas. Nah, tak lama kemudian Griffith datang. Dia bilang, jangan marah, santai bro, sorry ya, kemarin gua lagi nongki sama pejabat dan gak sempet buat nemuin kalian. Para pejabat itu sungguh bangke memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi ya itu juga berguna sih buat mendapatkan status di kerajaan. Di sini Griffith masih tidak menyangka dengan monster seperti Zod yang awalnya kita kira hal seperti itu hanyalah mitos. Nah, Griffith bertanya bagaimana dia bisa selamat waktu itu. Di sini Gus menjawab bahwa pada saat Zod melihat Behelit Griffith, dia langsung memutuskan untuk pergi. Ketika mendengar itu, Griffith bilang, wah, sepertinya benda ini berguna untuk mengusir roh jahat. Aku harus berterima kasih pada nenek Gypsy itu. Lalu di sini Gus pun bertanya, kenapa Griffith mau menolongnya waktu itu? Padahal dia tidak perlu melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Di sini Griffith menjelaskan, ya ampun, perbincangan 3 tahun lalu, kamu pasti pilih-pilih. Tidak ada alasannya sama sekali. Emang harus ya aku punya alasan? Demi kamu, emang aku harus ada alasannya. Dan ya, volume 5 pun berakhir dengan kata-kata buaya darat dari Griffith. Nah, dari sini nih, bro berasumsi bahwa si Griffith ini ada secuil jiwa-jiwa gay gitu. Kau tengoklah kata-kata dia.
demi kamu. Jijiknya. Oke bro, di sini Sena izin pamit, tapi sebelum itu ada sedikit info kalau bro akan merecap salah satu manga masterpiece yang bersanding dengan Berserk tapi masih hiatus, karya dari Takehiko Inoue, yaitu Vagabond. Manga yang menceritakan perjalanan seorang samurai legend, Miyamoto Musashi, hidup dengan jalan pedang berkeliling ke seluruh Jepang untuk mencari satu kata, yaitu kekuatan. Meskipun hiatus, tapi bro yakin manga ini akan dilanjutkan oleh sang autor. Ya walaupun dulu sempet PHP juga sih, di tahun 2015 katanya mau dilanjutin, tapi tetap hiatus anjing. Jadi jangan terlalu berharap cuy. Terlihat guys dibuat tab. Gak puas dengan 2 kali serangan, Zod langsung mengaktifkan mode bertubi-tubi dan diserang terakhir. Gak puas dengan 2 kali serangan, Zod jadi di sini guys akan menghapus. Tapi pedang ini dengan tekad yang mantap, dengan tekad yang matang gas pun langsung seharusnya pasukan gas memancing unitnya ke gas yang sudah muak dengan bacotan. Kaska bilang, sorry ya, gua akan melakukan hal itu. Gas yang sudah muak dengan kalau selama 3 tahun ini gas karena perkataan si Jazla. Griffith meminta Kaska memotong. Gas bilang kalau dari tenang bro, bagian dari ilmu. Nah, alih-alih marah kayak si Griffith si ketua guild dinobatkan oleh sang raja menjadi kesatria sekaligus Viscount Midland. Ya taulah kalau diulang tinju melayang.